Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah controller yang saya beli dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti apakah isinya? Langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, dan ini adalah controller yang saya beli. Namun menariknya di sini, ini bukanlah controller DualSense original ya, melainkan adalah DualSense palsu. Untuk harganya sendiri saya mendapatkan di harga Rp245.000 saja. Dan seperti apakah isinya? Terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Karena untuk yang DualSense palsu ini, dari segi dusnya atau packagingnya ini benar-benar sama persis dengan DualSense original ya. Jadi di bagian depannya seperti ini, dan ada sedikit cacat di sini ya, di dusnya. Tintanya luntur. Kalau di yang original pastinya ini tidak ada kejadian seperti ini ya. Dan ini bagian depan dusnya seperti ini. Lalu di bagian samping kanannya, dan di sini ada serinya. Lalu bagian samping kirinya seperti ini. Compatible hardware PlayStation 5. Lalu di bagian bawahnya seperti ini. Dan di bagian belakangnya. Oke, seperti ini detailnya. Di sini ada fitur-fitur seperti DualSense yang original. Cuman saya nggak yakin ini bakalan bisa ya. Nanti kita akan tes setelah cek detail fisiknya. Dan di bagian atasnya seperti ini, dan untuk segelnya cuman ada plastik bulat bening seperti ini aja ya. Oke, dan sekarang kita akan mulai unboxingnya. Kita akan buka, dan bentuk dusnya ini beneran mirip sama dengan dus DualSense yang original ya. Lalu kita akan keluarkan isinya. Oke, dan bentuk inner dusnya seperti ini, jadi mirip dengan inner dus yang original juga. Dan untuk kelengkapannya di sini kita mendapatkan manual book yang isinya seperti ini ya. Dan ini untuk manual booknya sama dengan manual book yang original. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel data. Dan bentuk kabel datanya USB Type-C seperti ini. Cuman untuk kabel datanya ini terasa ringkih ya, dan bukan original Sony pada umumnya. Seperti ini. USB Type-C universal. Dan yang terakhir ini adalah DualSense controller palsunya. Kita akan cek dan buka ya. Wow. Jadi bentuk fisiknya seperti ini ya. Ini beneran mirip sekali dengan DualSense yang original. Jadi untuk di bagian depannya seperti ini. Bentuk tombol-tombolnya, bentuk D-pad, bentuk analog, bentuk fisiknya benar-benar sama. Lalu bagian samping kanannya, samping kirinya, di bagian bawah, lalu di bagian dasarnya seperti ini untuk keterangannya ya. Lalu di bagian atasnya seperti ini. Cuman jika diperhatikan ya, untuk bahan plastiknya ini
terlihat sedikit di bawah DualSense yang original ya untuk build quality-nya. Oke, dan sekarang kita akan bandingkan dengan DualSense yang original. Oke, dan ini adalah DualSense yang original, sedangkan yang di kanan saya ini adalah yang palsu ya. Jadi dari segi berat untuk DualSense original terasa lebih berat dibanding DualSense yang palsu. Lalu untuk dari fisiknya, jadi bisa kita lihat dan perhatikan sama-sama ya. Ini sedikit kurang bisa dibedakan ya, karena memang kualitas modelnya ini benar-benar mirip banget. Lalu bagian samping-sampingnya ya. Oke, ini benar-benar sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Lalu di bagian bawah-bawahnya, oke, bagian belakangnya, ini untuk yang original seperti ini, dan untuk yang palsu, bawahnya seperti ini. Lalu di bagian samping atasnya, seperti ini ya, dan di sini ada sedikit perbedaan untuk tekstur dari tombol L2 dan R2-nya ya. Ini sedikit berbeda, di mana untuk yang di palsu ini terasa lebih pekat dan lebih kasar. Dan bahan plastiknya juga terasa sedikit lebih jelek ya dibanding yang original. Cuman apabila kalian tidak memegang DualSense yang original, ketika memegang yang palsu ini bakalan terasa sama saja atau sulit untuk membedakannya ya. Oke. Ini benar-benar perfect banget untuk kemiripan dari fisiknya. Lalu kita akan coba nyalakan ya. Ini yang DualSense original. Oke, untuk lampu indikatornya glow biru seperti ini, berwarna biru. Sedangkan untuk yang palsu, kita akan coba hidupkan. Untuk yang palsu ini warnanya putih ya, bukan biru. Dan untuk lampunya juga tidak glow, sedikit lebih terang dibanding yang original. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu acuan kalian untuk membedakan secara singkat ya yang palsu dan yang KW. Jadi ini perbandingan warna lampunya. Yang asli bakalan berwarna biru, sedangkan yang palsu berwarna putih. Wow. Lalu untuk tombol yang palsu kita akan coba cek sound ya. Dan tombolnya ketika ditekan ini terasa seperti tombol-tombol dari DualShock 4. Sedangkan untuk yang di PS5, oke, dan benar ya, untuk yang di tombol yang palsu ini terasa seperti tombol-tombol di DualShock 4. Untuk analognya juga sama saja. Oke, begitulah untuk pendapat saya ketika pertama kali memegang DualSense yang palsu. Dan sekarang kita akan coba tes untuk DualSense yang palsu ini di konsol PS5-nya. Oke, dan sekarang kita akan coba hubungkan DualSense yang palsu menggunakan kabel USB Type-C bawaan dari penjualannya ya, paket penjualannya. Kita akan coba hubungkan DualSense palsu ini ke PS5. Apakah bisa? Oke, dan kita akan coba tekan tombol home buttonnya ya. Wow, dan indikatornya ini berwarna kuning seperti ini dalam posisi ngecharge ya. Jadi indikatornya warnanya sama dengan yang original. Kita akan coba tekan tombol home-nya. Dan lampu indikatornya ini baru berubah menjadi biru ya.
karena sebelumnya adalah putih. Dan kita akan coba cek di TV. Jadi ini bisa terhubung. Kita akan masuk ke menu profilnya, homepage dari PS5. Oke, dan kabel saya lepas, dan DualShock-nya ini saya coba ya, berjalan normal dan baik. Oke, dan sekarang kita akan coba cek mungkin ya, profil dari, nah untuk di keterangan namanya ya, di aksesorisnya, jadi bisa kita zoom di sini. Ini aneh sih, namanya DualShock 4 Wireless Controller. Jadi bukan DualSense, karena kalau yang DualSense ini namanya bakalan DualSense, bukan DualShock 4 Wireless Controller. Sehingga bisa dipastiin untuk DualSense palsu ini, untuk bagian daleman mesinnya ya, ini adalah DualShock 4. Cuman dengan fisik yang full, persis, sama persis dengan DualSense original. Dan sekarang kita akan coba bermain game PS5 yang tidak bisa dimainkan menggunakan DualShock 4 ya, yaitu Astro Playroom. Karena dia ada fitur-fitur seperti haptic feedback dan adaptive triggernya. Kita akan coba masuk ke gamenya. Nah, ada muncul notifikasi seperti ini ya. Cannot use the DualShock 4 controller. Jadi untuk DualShock atau DualSense palsu ini tidak bisa digunakan bermain Astro Playroom. Cuman kita akan, ini kita pencet-pencet, ini tidak bisa ya. Cuman di sini untuk suara speakernya masih tetap keluar. Bisa kalian dengerin ya. Nah ini. Jadi tidak bisa untuk bermain game PS5. Kita akan coba sekali lagi supaya keterangan notifikasinya kalian lebih jelas ya. Kita pencet Astro Playroom. Dan di bagian atas di sini cannot use the DualShock 4 Wireless Controller. Jadi untuk DualSense palsu ini tidak bisa bermain game-game dari PS5 ya. Oke. Dan begitulah untuk unboxing dan juga mencoba DualSense yang palsu ini. Jadi kesimpulannya untuk DualSense palsu ini, daleman mesinnya ini adalah DualShock 4 controller ya. Sehingga apabila kalian memakai DualSense palsu ini di PS5, kalian tidak akan bisa memainkan game-game PS5 dengan controller ini. Yang bisa kalian mainkan dengan controller ini di PS5 adalah game-game PS4 yang kalian install ke mesin PS5-nya. Jadi apabila kalian menemukan DualSense yang harganya murah di pasaran, itu harap berhati-hati ya, karena bisa jadi ini adalah DualSense yang palsu. Untuk harganya sendiri yang original seperti ini sekitar 1 juta hingga 1.200.000 lebih ya, untuk yang harga barunya. Dan begitu saja untuk video kali ini, unboxing dan tes DualSense palsu. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.